Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, alhamdulillah. Kembali Allah izinkan kita lanjutkan kajian tadabbur surat Al-Qiyamah. Terakhir sudah sampai 14 ayat. Semakin kita telusuri ayat-ayat Al-Quran, semakin membuka pikiran dan hati kita, semakin jelas oleh kita siapa kita, posisi kita, ya. Di ayat sebelumnya disebutkan bahwa yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Ini akan memperjelas bagi kita perjalanan kita, bahwa nanti pada masanya semua catatan amalan kebaikan kita maupun sebaliknya itu akan dikabarkan, akan diberitakan. Yunabba'u, ya, akan diceritakan. Dan kita pasti berharap bahwa nanti yang dikabarkan kepada kita itu adalah sesuatu yang membuat kita bahagia. Ya. Jadi kalau kita menginginkan hasil yang bagus, maka upaya terus-menerus, upaya maksimal merupakan satu syarat mutlak. Itu sebabnya kita selalu sampai hari ini kita terus berusaha dengan bersusah payah, dengan harapan akhirnya nanti kita akan melihat hasil yang terbaik. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kita sama-sama akan melihat hasil dari apa yang telah kita lakukan. Ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, balil insanu ala nafsihi basirah. Ini Allah menggugah, sebenarnya menggugah kejujuran. Balil insan, bahkan manusia, ala nafsihi basirah, menyaksikan atas dirinya sendiri. Menyaksikan atas dirinya sendiri. Kan yang tahu tentang kita cuma dua, kita dan Allah, kan? Yang tahu cuma kita dan dua. Itu siapa kita, bagaimana kita, kemudian Allah tahu bagaimana kita, siapa kita. Nah, kadang-kadang penilaian orang ada yang sejalan dengan kita, ada yang tidak sejalan. Kalau orang yang jujur begini, wis mantep banget Pak Ustadz, enggak. Mungkin orang melihat dari sisi lain, sebenarnya enggak begitu. Malah ada rasa malu kalau kita dipuji. Itu kalau masih fitrah. Ya. Kalau sudah bergeser, kita nggak bagus sebenarnya. Pak Ustadz mantap bang. Iya siapa dulu dong. Itu kan namanya ada ketidakjujuran dalam diri. Ada ketidakjujuran dalam diri. Dan itu paling tidak enak dalam hidup ini. Ya. Orang mengatakan sesuatu yang kita tidak, ya, itu paling tidak enak. Jadi Quran mengajak kita untuk jujurlah dengan diri sendiri.
Jujurlah dengan diri sendiri. Kalaupun hari ini kita dihormati orang, kita dimuliakan orang, mungkin karena Allah menutup mata orang dari keburukan kita, sehingga yang dilihatnya adalah kebaikan, kan betul? Itu aja. Dan kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk step by step mampu mengurangi yang buruk tadi, mampu menghilangkan yang buruk tadi. Nanti sampai pada akhirnya proses finishing kita betul-betul menjadi sesuatu yang mengkilau, indah, berkilat. Amin ya rabbal alamin. Itulah poles diri. Kita memoles diri kita, bukan poles fisik, tapi poles sesuatu yang sesungguhnya. Itu. Sekarang walau alqa ma'adzirah. Ya. Oh, sekarang balil insan itu? Oke. Oke, memahami ayat 14 ini sama seperti saya uraikan tadi, kita tidak bisa melepaskannya dari ayat ke-13. Ayat 13 menyebutkan bahwa yunabba'ul insanu yauma idzim bima qaddama wa akhar. Akan dikabarkan. Saya sudah sebutkan yunabba'u itu dari kata nabba'a yunabbi'u. Itu berita besar. Kami akan menceritakan cerita besar, apa saja yang telah dikedepankan dan apa yang dikebelakangkan oleh manusia, apa yang diprioritaskan, apa yang tidak diprioritaskan. Itu. Bahkan sebelum sampai ke sana, ini kalau bahasa ininya, jadi ayat 13 dengan 14 ini sebenarnya kalau kita urutkan bahasa kita ini 13 dulu. Ya, 13 dulu. Nanti baru 14 ini dulu baru 13. Tapi pola Quran dibalik, apa rahasia dibalik itu coba kita lihat. Balil insanu ini asal katanya bal. Karena huruf lam mati bertemu dengan alif lam, huruf mati bertemu dengan alif lam, maka sulit dibaca. Ya, maka diberi bantuan kasrah. Misalnya min al masjid al masjidi. Min al masjid susah kan dibaca? Nah, diberi bantuan fathah. Gitu. Ini bukan bali, bukan, tapi bal. Bahkan al-insan manusia, bahkan manusia dari penggunaan katanya pun kita sudah bisa tebak ini. Bal itu bahkan berarti sudah ada statement sebelumnya. Tidak mungkin kita buat satu kalimat paragraf itu tiba-tiba bahkan. Nggak ada, ya. Bahkan itu adalah kata lanjutan dari poin-poin sebelumnya. Apa sebelumnya tadi? Yunabba'ul insan ma qaddama wa akhar.
Balil insan, bahkan manusia, ala nafsihi, ini nafs, nafsun, ala nafsihi, terhadap dirinya. Ini kembali lagi ke sini, ala nafsihi, terhadap dirinya. Balil insan, bahkan manusia, terhadap dirinya sendiri. Basirah, basir, melihat, menyaksikan. Kita ulang. Balil insan, bahkan manusia, ala nafsihi, terhadap dirinya, terhadap nafsnya, basirah, menyaksikan, melihat. Apa yang dia saksikan dan apa yang dia lihat, ma qaddama wa akhar, ma qaddama wa akhar. Apa yang dia prioritaskan, apa yang dia lalaikan. Tapi ini kembali lagi saya bilang tadi bahwa ini kita bicara insannya di sini dalam konteks insan ya. Insan itu dalam artian ada kejujuran intelektual. Karena saya sudah sebutkan ada basyar, anas, insan. Insan itu spiritual dan intelektual unsurnya. Jadi dari dua dimensi itu. Kalau memang dia dengan kecerdasannya melihat dirinya, dengan intelektualnya dia melihat dirinya, dengan spiritualnya dia melihat dirinya, maka akan jelas di depan kita apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan. Maka kita terhindarlah dari membohongi diri sendiri, apalagi membohongi orang. Itu aja. Ini ketika kita masih berbicara fitrah. Ada lagi nanti terjadi pergeseran fitrah itu. Contoh begini. Kadang orang mudah melupakan kebaikan orang kepada dirinya atau apa yang dia dapat dari orang, tapi dia mudah mengingat apa yang dia berikan kepada orang. Betul? No Bu Novi, kalau bukan saya yang nolong nggak begitu sekarang. Gitu. Jadi apa yang orang dia beri ke orang aja yang dia ingat, tapi apa yang dia dapat dari orang itu dipendam, itu didiamin. Gitu. Kadang-kadang artinya apa ini? Dia sangat mudah mengingat kebaikannya, tapi seakan-akan dengan mudah untuk mentip-ek segala kesalahannya, sehingga dia terkesan bahwa dia orang yang suci, orang yang bersih, orang yang baik. Semuanya itu sebabnya kita diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muhasabah. Ya, apa kebaikan yang kita lakukan, atau mungkin adakah hari ini keburukan yang kita lakukan. Balik lagi untuk mengetahui standar nilai baik dan buruk itu kembali lagi ke Quran, bukan menurut kita. Saya perasaan belum pernah ngomong ketus dah sekian 24 tahun menikah, belum pernah ngomong agak kasar dengan istri. Tapi kemarin agak kasar, saya keceplosan saya ngomong. Karena urusan dengan air pesanan air. Kita udah bertahun-tahun pesanan air, ya, bahkan kita tinggal WA diantar, jemput galonnya kemudian diantar lagi kan gitu. Nah kemarin itu mungkin karena mereka masih sibuk banyak ini kita dari pagi sampai sore nggak diantar-antar.
galon dan nunggu aja di teras kan gitu. Apa kata istri saya mau berangkat, Bun, ini nanti ini kembaliin, ambil 25 aja kembaliannya. Kan kalau cuman 3 kali 7 kan 21. Saya tidak pernah mengasih uang pas. Selama ini kita kasih uang pas mulu, tapi ini dilalai. Hush. Artinya apa? Itu tugas kita berbuat ya, tugas kita. Jangan kita ungkit itu gitu. Ya mungkin di hari ini lagi sibuk, mungkin hari ini macam-macam. Kan sering itu. Selama ini sudah selalu dilebihin kok kalau kita ini. Jangan itu yang diungkit, ya, itu. Jadi kadang-kadang ini ibu-ibu juga tuh ya harus hati-hati ya. Gitu. Mewakililah saya kasih contoh istri saya tuh. Gitu. Ya udah, kalaupun ada muncul rasa itu diam aja, pendem aja dalam hati dulu. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai keluar. Karena kalau dia masih di sini belum dosa. Ya, belum dosa. Dosa ketika dikeluh. No dulu Bu Nopi. Giliran kita sekarang minta tolong susah banget. Ya enggak usah dikeluarin. Cukup kita baca aja. Iya kan? Gitu, kita mohon ampun kita pada Allah. Ya Allah, kok ini maaf otak saya kok arahnya ke situ, jangan ya Allah, jangan yang negatif. Enggak gitu contohnya ya. Ini kan kita bicara hablum minan. Nah ini tadi ini walau apa balil insanu ala nafsihi basira. Ini memang dalam konteks yang masih fitrah tadi. Dia tahu kok sebenarnya apa yang telah dia lakukan dan belum dia lakukan, dan dia menjalani hidup itu sesuai dengan yang tadi. Jangan pernah berharap menjadi orang yang mulia kalau kita masih berkecimpung dengan hal-hal yang kotor. Kan zaman sekarang nggak begitu modelnya. Ya, sibuk mandi dengan yang kotor tapi berharap tampil sebagai orang yang yang terbaik. Maka dandanin ini. Kan yang paling mudah menipu manusia itu ini. Mahalin aja baju dikit, otomatis kualitas duduk kita di depan dah. Ya, mahalin aja gamisnya, otomatis orang cium tangan. Oh, terlalu naif kita. Ya enggak, jangan bohongi diri sendiri. Gitu. Saya sampai pengurus masjidnya nyari. Yang mana ustadznya ya? Kok belum datang? Karena di deretan paling depan itu yang agak kere bajunya cuma saya gitu. Yang lain tuh bagus-bagus gamisnya, pakai salnya tadi kan. Ini yang mana satu? Kok ustadznya belum datang? Afwan Pak, saya ustadznya. Oh, maaf Ustaz, Karena saya nggak mau. Saya hidup ini happy saya. Saya tidak dalam artian happy orang. Orang happy ngeliat saya pakai baju begini tapi saya gerai, ya enggak dah. Ya enggak lah gitu, ya enggak. Itu. Iya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini serius kayaknya nih. Biasanya kan nggak pakai assalamualaikum. Ini serius ini. Iya, oke. Kalau notat. Iya. Jadi. Begini Pak Ustaz. Ayat-ayat Al-Quran itu dipahami atau mungkin saya saja barangkali itu suatu sastra yang bukan manusia yang bikin. Iya. Artinya bahasanya pasti bahasa sastra, cuman sastranya Allah. Nah, kata-kata basiro itu dalam arti sastra atau dalam arti sebenarnya atau dua-duanya. Karena basiro dengan kayak tergantung. Bahkan kupingmu saja nanti bisa jadi saksi, misalnya itu. Itu bisa diartikan sebenarnya nanti akan terjadi atau untuk gaya bahasa menyangatkan. Terima kasih. Quran memberi ruang
manusia untuk melihat dari segala sisi. Itu dia indahnya. Ya, kita mau melihat dari sisi sastranya, kita mau melihat dari sini ini mengungkapkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Semuanya itu di welcome oleh Quran. Gitu. Ya, kalau bahasa kita jadi silakan. Ini kita mau melihat dari sisi mana. Ya. Jadi basirah itu sini kan artinya penglihatan. Ya, secara bahasa kan basirah artinya penglihatan, bukan melihat. Jadi di sini maksudnya adalah walau balil insan, bahkan manusia ala nafsihi, terhadap dirinya basirah, punya penglihatan. Apa makna punya penglihatan? Melihat. Atau sebaliknya juga ini, ada yang punya penglihatan tapi tidak melihat. Yang melihatnya yang tadi kita ceritakan tadi. Justru yang positif yang kita lakukan, yang kita lihat, yang negatif kita lupakan. Yang negatif orang lakukan ke kita, yang kita ingat, yang positifnya kita lupakan. Itulah kebanyakannya tadi. Dan ketika itu terjadi berarti ada yang disebut dengan pergeseran fitrah. Pergeseran fitrah. Misalnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, fataron nas alladzi fataron nas, fatara itu dia kata fitrah. Apa makna fitrah itu? Bentukan awal. Bentukan awal. Ya, bentukan awal itu asalnya itu. Jadi kalau sudah dari bentuk alam nakhluqukum mimma immahin alam nakhluqukum mimma immahin faqadarna fa ni'mal qadirun. Surat Mursalat kan? Surat Mursalat. Faqadarna, kami tetapkan kadar-kadar, ukuran-ukuran. Termasuklah ukuran kejujuran tadi. Contoh sering saya sebutkan dalam melihat fitrah itu, kita lihat cucu kita aja lah, yang punya cucu. Kita lihat cucu dengan merangkak, dia pergi ke tembok, dia naik sampai dia berdiri. Begitu dia sampai bisa berdiri begini, walaupun dengan kaki tergoyang-goyang kayak mau jatuh begini, dia belum jalan dulu, dia tepuk tangan dulu. Apa artinya? Prestasi bagi dia bisa berdiri. Apa maknanya? Bahwa manusia itu baru bisa tepuk tangan kalau ada baru bisa kita membanggakan diri kalau ada prestasi. Kita membanggain apa? Punya prestasi ente. Nah sekarang kan kita dibuka mata kita, yang nggak berprestasi tapi membanggakan diri. Ya. Makanya kadang-kadang kalau saya sudah ngomong begitu tuh, gitu. Dan orang sekarang diarahkan bagaimana memuji yang nggak berprestasi. Orang yang cerdas itu seakan-akan di bawah dengan berbagai macam tuduhan. Yang nggak cerdas ngomong nggak jelas, ini yang terbaik. Kebangsa ini mau dibawa kemana? Udah gemes lah. Kalau mau begitu. Ini artinya sudah bergeser kan dari fitrah. Nah kita ngomong nanti disalahin, dibilang benci. Bukan. Saya cinta kebenaran, itu aja tujuan saya. Ya. Seorang kades ijazah palsu ditangkap. Oh udah saya jangan terusin lagi. Iya. Jadi ini maknanya apa? Maknanya apa tadi? Bahwa kita punya titah awal. Nah ketika titah awal ini nanti, siapa yang membentuk pertama? Fa'abawahu yuhawidan au yunasiran au yumajisan. Builder pertamanya itu adalah keluarga. Pembentuk pertama dari yang asalnya itu tadi kembali ke keluarga.
Nah, di keluarga itu dibiasakan yang baik, nggak sejalan kan, nggak pendidikan keluarga itu sejalan nggak dengan fitrah anak yang tadi. Saya kaget juga ketika anak saya minta. Anak saya dasarnya eksak, S1-nya matematik. Sekarang ngajarnya malah ngajar matematik, ngajar bahasa Inggris, ngajar tari saman. Bingung kan? Bingung? Dia minta untuk lanjut S2, ngambilnya psikologi anak. Bingung nggak? Matematik ke psikologi anak. Dan memang ternyata memang dia sangat suka dengan dunia anak-anak. Ayah, sekarang ini banyak orang tua itu yang tidak memperlakukan anak sejalan dengan karakter anak. Wow, kaget juga saya. Ternyata begitu saya naik ke kamarnya memang banyak perpusnya buku-buku tentang anak. Ya, saya cuma pesan satu, mau S2 kamu, mau S3 silakan, tapi biaya sendiri. Kan gitu. Tanggung jawab saya cuma sampai S1. Kenapa? Karena ada 3 lagi nih di bawah. Iya kan? Kita harus adil dong kepada semua anak. Nah, kecuali kalau yang ini selesai semua, ada lagi, nah boleh silakan gitu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa hari ini sangat susah untuk kita temukan kejujuran dalam artian yang sesungguhnya. Ya, kejujuran dalam artian yang sesungguhnya. Banyak kita diarahkan, ini kan arus yang berbeda ini, arus yang berbeda. Dari kaum-kaum modernis, orang-orang yang menyebut dirinya modern itu, bahwa ini lebih penting, ini lebih penting. Ya. Tapi apa yang kita lihat dari mereka? Mereka hidup dalam lonely. Walaupun mereka di tengah kerumunan orang banyak, tapi mereka dihantui oleh rasa lonely, kesepi. Ya tadi kan biasa dengan bohong. Nah, sekarang juga begitu, orang punya banyak tetangga, banyak teman, tapi di mana? Di sini, di medsos. Ininya banyak, viewernya banyak, followernya banyak, 5.000 followernya. Sama tetangga nggak kenal. Kita hidup bukan di alam maya, Bo. Kita hidup di alam nyata. Yang bantu ngangkat kita ke kuburan bukan yang teman yang di WA di sini, bukan. Tetangga. Hari Selasa saya lagi ngajar, 15 menit sebelum selesai ngajar, tuan rumahnya ditelepon. Ya, ponakannya meninggal. Umur 38 tahun. Yang meninggal itu, laki-laki. Jadi menambah lagi, ya Allah, ternyata bukan umur kan. Nah, pamannya ini sudah 81 umurnya. Ponakannya 38 tahun. Berangkat kantor dengan kondisi biasa, hari-hari biasa, tiba di kantor serangan jantung, dibawa di rumah sakit sudah nggak ada lagi. Itu, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kita kembali. Jadi bagaimana Pak Ustadz solusinya? Kembali ke Quran. Tapi kembali lagi, Quran itu berhasil membentuk kita untuk melihat diri kita siapa. Tapi kalau memang tadi arahnya sudah melihat kepada yang benar, contoh begini. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang dapat hidayah, mereka lah orang yang sukses. Ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Ya, gitu. Jadi kita selalu berharap kebaikan itu. Kita belum berada di posisi itu, kita sedang menuju ke sana. Tapi begitu disebut dengan yang sebaliknya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya Allah, bisa jadi itu masih ada dalam diri kami. Bersihkan hati kami ya Allah. Buka pikiran kami, buka hati kami. Jadi positif datang ke sini dan melihat dengan jujur. Ya. Tapi kalau masuk ke Qur'annya sudah dengan frame yang tadi, itu yang bahayanya itu frame-nya itu. Karena kemanapun dia pergi, dia pakai kacamata itu. Ya, kemanapun dia pergi pakai kacamata itu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, gua banget nih. Gua banget ini. Pada nyumbang 10.000 nih, gua banget ini. 10.000 nyumbang cuman itu. Itu udah 2 bulan yang lalu. Ya.
Sekali baru sekali-kalinya itu sholat duha, padahal sudah 6 bulan baru sekali-kalinya. Gua banget ini. Itu jadi nauzubillahimin, nggak akan pernah maju yang begitu, nggak akan pernah maju. Kita kembali, balil insanu ala nafsihi basirah. Ya Pak. Sedikit untuk konfirmasi, insan itu jamak atau tunggal sebetulnya? Insan itu tunggal Pak, tunggal. Iya, insan tunggal. Saya tidak tahu jamaknya. Kalau asal katanya dari kata nasia, nasia. Padahal itu mencerminkan satu grup. Iya. Nafsihi jadi tunggal ya. Oke. Kita ini lagi. Ini nafs. Nafs itu bisa diartikan nanti dengan jiwa. Nafs itu bisa diartikan dengan totalitas manusia. Jadi dari keseluruhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya itu disebut dengan nafs ini. Makanya kullu nafsin, iya kan? Itu artinya setiap jiwa, setiap diri. Kita menerjemahkan ini atau menerjemahkan ini, itu masuk dalam wilayah ini. Nah, balil insanu ala nafsihi. Mengapa saya cepat jawab tadi ini tunggal, ini hi. Jadi insan itu bisa untuk misalnya semua orang, bisa untuk satu orang. Ini (65 kali kita temukan kata insan itu dalam Quran. Semuanya baik yang dimaksud insannya itu person, satu orang, maupun insan dalam artian semua manusia. Itu sebabnya saya bilang tadi, saya tidak tahu, belum tahu saya jamaknya apa. Mufrad kan? Nah, mufrad. Maka tadi yang paling cepat kita menjawab mufradnya karena di sini nafsihi. Kalau di sini jamak, berarti jamaknya jamak taksir. Betul? Kalau seandainya ini jamak, berarti di sini kita jamaknya jamak taksir. Tahu dari mana jamak taksir, Pak Ustaz? Karena jamak yang sahih itu waw nun, kan gitu? Ini jelas nggak ada waw nunnya. Berarti kemungkinannya jamak taksir. Kalau dia jamak taksir, maka dikelompokkan kepada perempuan, maka tidak mungkin di sini hi, pasti ha. Bisa dipahami cara ininya, menyelesaikannya? Atau yang kedua, saya sedikit mendalami istilah ini, ya, Anas, Bashar, Insan itu sedikit saya kupas lah ya di Quran. Nah, al-insan itu 65 kali kita temukan dalam Quran, itu diartikan dengan dua tadi, baik orang secara pribadi maupun orang secara keseluruhan. Contoh orang dalam secara keseluruhan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia. Itu secara keseluruhan itu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih yang membuat kamu lalai dari Tuhan yang Maha Mulia? Ya, insan secara tadi. Bisa dipahami? Dalamkan ini kalau kita bawa ke dalam ke sendiri-sendiri. Nah, saya hanya ingin perlihatkan bahwa ayat-ayat Quran itu bukan sesuatu yang hanya teks seperti ini kosong selesai, tapi ayat ini harus kita fahami dengan bahasa kita, kemudian dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Balil insan, bahkan manusia, ala nafsihi, terhadap dirinya, basirah, melihat. Nah, kalau dibalikin lagi, melihat apa?
tadi ma qaddama wa akhor, apa yang dia prioritaskan dan apa yang tidak dia prioritaskan. Bentar. Kalau nafs tunggal, kalau jamaknya apa ini nafs? Nafsun tunggal, jamaknya anfus, fus. Makanya kalau dalam doa kita kan Rabbana zalamna anfusana. Kalau seandainya, ya coba ini kita bukan mau mengubah ayat, kita jadikan ayat itu sebagai pola untuk belajar bahasa Arab. Itu kuncinya. Kalau tadi Rabbana zalamna, anfusana. Ini kan jamak, orang pertama jamak kan kami. Ya coba ini semua redaksinya kita ganti menjadi orang pertama tunggal dengan artian aku. Apa? Robbi, oke. Ini berarti Robbi. Terus? Robbinya udah benar. Zolamtu. Wow, udah jadi ustaz. Boleh lah. Boleh keluarin sertifikat, Pak. Aku yakin sudah berhak mengeluarkan sertifikat itu. Zolamtu. Iya kan? Anfusana jadinya nafsi. 2 Pak sertifikatnya. Nafsi. Ini ada ya kan? Oke. Jadi kalau ketemu Quran seperti ini kita ubah, kita jadikan. Kita bukan niat mengubah Quran, tapi menjadikan pola di Quran itu acuan kita dalam berbahasa. Rabbana kalau kami, kalau sendiri Robbi. Zolamna kalau banyak, kalau tunggal zolamtu. Anfusana karena banyak, kalau sendiri nafsi. Pak. Ya Pak. Ini barangkali apa saya saja yang ingin gitu Pak. Ini di doa-doa kita itu kan banyak yang begini, ini kadang-kadang kita udah hafal aja kan. Robbi firli, ini kan juga masalah juga kalau nggak tahu. Iya. Ada sesi khusus untuk membantu doa itu loh. Bagaimana teman-teman nggak tahu saya? Pengen saya. Kalau ini semua jamak juga. Enggak doa-doa samain aja kepada orang doa sendiri kalau. Ya, jadi begini. Dalam doa itu sendiri kalau dibuat SKS-nya itu 8 SKS. Ya paling yang ya. Kalau saya mengadakan membuat perguruan tinggi pelajaran doa 8 SKS. Khusus doa. Mengapa? Karena yang esensi dari doa itu belum tersentuh, belum terjamah itu. Karena yang paling banyak sekarang dibahas orang itu, Pak Ustadz, kalau saya mau begini doanya apa? Itu. Nah, sering begitu. Gitu. Ya.
Gitu. Jadi seakan-akan nanti ujung-ujungnya doa itu diposisikan, ditempatkan tidak beda dengan mantra. Boleh, silakan dikembangkan cara berpikir saya. Kan kalau mantra kan tidak perlu kita ngerti artinya, asal dibaca aja. Ya, asal baca aja, karena kekuatannya itu bukan kepada pemahaman atas mantranya itu, tapi kekuatan itu ada pada mantranya, mau paham atau tidak. Doa enggak, doa bukan pada teks ini, bukan. Doa itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh teks. Maka saya bilang tadi 8 semester. Kita kalau pergi ke Gunung Agung, pergi ke Wali Songo nyari buku doa, mungkin ATM kita terkuras habis itu, saking banyaknya. Tapi buku tentang doa-doa aja, doa ini, doa ini, doa ini. Tapi kalau mencari mengapa berdoa, hakikat doa, rahasia doa, Bapak bawa uang 200.000 masih banyak kembalian pulang itu. Artinya apa? Memang selama ini yang paling menarik untuk dijelaskan itu doanya apa? Bukan mengapa berdoa. Ya. Apa yang harus dilakukan dalam doa? Bisa dipahami? Coba kita rasakan kita dalam berdoa, yang kita hafal bahkan kita tahu sendiri bahasanya pun belum tentu nyambung ke sini, belum tentu nyambung ke sini. Ya. Ada doa itu yang sudah diijabah oleh Allah sebelum kita sudah merasakan itu diijabah oleh Allah sebelum Allah mengijabah. Kalau nggak percaya, yuk doa untuk kedua orang tua. Test case-nya di situ aja, Doa untuk kedua orang tua. Nanti kembangkan ke yang lainnya. Ya. Jadi memang banyak Pak, PR kita masih banyak. Nah kadang-kadang saya itu tadi dalam PR yang banyak ini, sementara yang dikerjainnya masih itu aja, belum nyentuh di sini nih. Ini masjid ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Masih aja ubin yang diutak-atik, padahal ubin ini udah selesai itu. Oh ini kurang pakai listnya Pak, ini sepele lah, ada yang lain yang harus diberesin. Jadi umat Islam itu mengapa nggak selesai itu? Bahkan ada yang mengatakan bahwa 80% ayat Quran itu masih perawan. Yang baru banyak dibahas orang itu baru 20%. Itu soal ibadah biasanya. Nah doa 20% itu adalah soal teknisnya. Ya. Sementara yang 80%-nya lagi tadi yang tadi mengapa, hakikat doa, rahasia doa. Ya, itu yang 80% itu banyak yang belum tersentuh. Fahim? Ya Pak. Oh, ini jadi menarik hari ini. Kalau soal doa tadi, untuk katakanlah kita yang barangkali pemahaman artinya belum secara otomatis keluar gitu ya. Mungkin sebaiknya apakah doa itu bahasa Indonesia saja, tetapi mengambil dari terjemahan itu gitu. Bagaimana? Misalnya awalnya dikasih surat Al-Fatihah, kemudian berikutnya cukup bahasa Indonesia saja gitu. Karena kita kan tidak yakin kadang-kadang bahasanya mungkin tidak pas. Jadi sampailah kepada pertanyaan seperti itu kemudian. Ya, apa kalau begitu lebih bagus bahasa Indonesia saja? Ya. Kalau saya hubungkan dengan yang menggerakkan dan menggetarkan pikiran dan hati, hanya kita mampu dengan bahasa Indonesianya, ya. Tapi sebenarnya bahasa Arabnya juga perlu, ya. Mengapa dari tadi? Ini apa namanya? Saya sebut bahasa itu mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, bahasa Jawa, itu password. Kita nih buka laptop,
Kita buka channel kan? Kan ada password kan? Ya. Ini kan hanya alat untuk membuka. Setelah terbuka programnya ini, kita masuk ke program. Jadi kita selama ini mainin password aja, di password aja. Tidak pernah masuk ke programnya. Oke, kebayang nggak maksud saya? Yuk, saya bawa ini. Rabbana, ini doa Nabi Adam kan? Kita tahu dulu. Ini doanya Nabi Adam. Nabi Adam ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah, karena Allah melarang jangan dekati pohon ini. Tapi karena rayuan setan dan keterbatasan Nabi Adam lalai, terbawa bujukan setan. Tapi kemudian Nabi Adam sadar, Rabbana zolamna. Yuk kita masukkan ke dalam diri kita. Dari cerita Nabi Adam, kita bawakan ke diri kita. Nabi Adam mengatakan bahwa satu kesalahan yang dia lakukan itu sudah menzolimi dirinya. Bisa dipahami? Satu kesalahan itu bisa menzolimi. Sekarang yuk kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Zolim itu apa sih? Aniaya. Oke, kita pakai bahasa aniaya. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Adam, Adam yakin itu sama dengan menganiaya diri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita betul-betul sadar kesalahan kita itu menganiaya diri kita sendiri? Sehingga muncul rasa takut, rasa macam-macam. Nah, itu yang saya masuk programnya. Ini passwordnya. Kita mainnya di password. Ya. Kita ke Tanjung Priok disuruh nyelam ke laut. Kita nyampe di pantai udah senang banget. Iya. Kita disuruh ke Tanjung Priok sebenarnya bukan hanya sampai di pantai, kalau bisa nyelam ke laut. Iya. Tapi begitu kita nyampe di pantai saja, indah banget. Lupa padahal kita harus nyelam. Bukan hanya di laut, di pantai. Itulah kita. Dalam bahasa lain kalau saya balik, bahasanya saja sudah nikmat, apalagi di dalamnya gitu loh. Kadang-kadang orang karena begini. Saya sering contohkan begini. Ini soal kulit sama isi. Soal yang esensi dan yang bukan esensi. Ibu beli donat. Kemudian datang cucu. Pernah mengamati nggak cucu kalau makan donat? Apa yang dimakannya? Gulanya. Tengahnya. Iya kan? Itu. Gulanya kan dia udah ada asik main di situ. Bahkan kalau udah gulanya habis dia ganti donat lain lagi. Ya itu nggak dimakan. Padahal yang disebut dengan donat itu ada gula di atas, ada toppingnya di atas, ada yang isinya. Itulah yang disebut donat. Kita di sini aja udah senang banget itu. Ya, itulah kita. Kadang-kadang kita seperti anak kecil. Ya, suka dengan hal-hal yang di permukaan saja. Gitu. Bisa dipahami? Jadi kalau satu kesalahan saja Nabi Adam alaihissalam sampai mengatakan itu menganiaya dirinya dan bahkan menyebutkan wa illam taghfir lana, kalau yang satu kesalahan itu engkau tidak ampuni, kami jadi orang yang rugi. Satu loh. Gimana kita yang susah kan nerusinnya? Gimana kita yang dari pagi sampai sore kadang-kadang nggak luput dari kesalahan dan dosa? Iya kan? Gitu. Dan kita masih merasa nyaman-nyaman aja, Tidak ada kekhawatiran jangan sampai kita terjebak kepada khosirin. Wa illam taghfir, jika engkau tidak ampuni, lanakunanna, pasti kami akan menjadi khosirin. Oke, ternyata banyak bahasan yang perlu dibahas. Tapi bagi saya satu kata kuncinya, tadabbur ini pembuka semuanya.
Tadabbur ini pembuka semuanya. Ruang berfikirnya dibuka di sini. Ya, gitu. Kita kembali ke ayat. Balil insan, bahkan manusia, ala nafsihi, terhadap dirinya sendiri, basirah, menyaksikan, melihat. Kita baca ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sekarang insannya, ini kan tadi manusia dalam artian luas kan? Ya, manusia dalam artian luas. Sekarang insannya bawa ke dalam diri kita. Berarti kalau saya baca insannya itu jasdi, gitulah. Ya, bahkan saya boleh jadi ini diganti dengan saya. Atas diri saya nah apa yang kita saksikan? Jelas siapa kita sesungguhnya. Ya, bisa dipahami? Ayat bawa ke dalam diri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. 1, 2, 3. Oke. Di mursalat awal uzran au nuzra.
Ini salah satu pola, bukan pola. Oke lah kita sebut pola. Salah satu pola jamak taksir. Jadi nanti kalau ketemu dengan kata-kata yang susunannya polanya seperti itu, ma'adzir. Ya, kalau kita mendengar tadi ada mim, kemudian ini huruf keduanya itu panjang, itu berarti masuk di pola sini nih. Berarti masuk dalam kategori jamak taksir. Manafi', mafatih, mawalid. Kalau tunggalnya tadi uzur. Ini berarti banyak uzur. Ma'azirah. Uzur. Nya ini kembali ke insan. Al-insan. Tapi saya mulai dari sinilah dulu. Ya begitulah style saya, pola saya. Kadang-kadang di sono dijelasin, ini belum padahal. Ya, ini yang saya sebut tadi. Ikuti aja kemana ini kita mau ngalir dulu. Alqa itu dari kata laqiyah. Laqiyah yalqa liqa'u. Kalau kata bendanya liqa'. Laqiya yalqa, ini sini liqaun. Liqa artinya pertemuan atau bertemu. Laqiya bertemu, yalqa bentuk mudhari'nya, liqa masdarnya. Alqa tambahan alif dari 3 huruf jadi 4. Berarti dapat tambahan awalan me, akhiran an. Jadi kalau laqiya bertemu, maka di sini artinya mempertemukan, bukan menemukan, mempertemukan. Selain dari laqiya artinya bertemu, laqiya itu juga bisa diartikan dengan melempar. Jadi ini ada 2. Bertemu, kedua melempar. Oke, dari bertemu kemudian mempertemukan. Dari melempar berarti kemudian melemparkan. Ini kita simpan aja dulu, Nanti baru kita ambil yang pasnya bahasa di dalam kalimat ini apa? Ma'adzirah, uzur-uzurnya.
keterbatasannya. Nyanya tadi kembali ke insan. Walau alqa, walaupun lau biasa, walaupun alqa dia mengemukakan. Nah, jadi sudah bergeser dari arti harfiah, arti maksud. Dia mempertemukan, dia melemparkan, kurang cocok. Dia menyampaikan, mengemukakan, baru pas. Apa yang dia kemukakan? Uzur-uzurnya. Contoh kalau kita menyampaikan uzur itu, maaf Pak Ustaz, kemarin saya nggak ngaji, lagi kurang enak badan. Itu uzur kan itu? Nah gitu. Jadi ini nanti yang akan kita bawa. Makanya ketika sebelum manusia ke sini, ini tutup dulu sama Allah. Karena kalau nggak ditutup nih, ini kita dengerin alasan-alasan orang aja. Ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena kalau selama ini belum ditutup, iya waktu itu sibuk, lagi anak-anak masih kecil jadi belum sempat ngaji. Iya sibuk dulu waktu itu kita masih aktif di kerjaan jadi boro-boro mau ngaji. Itu ma'azirahnya, uzur-uzurnya. Walau alqa, walaupun dia memaparkan, walaupun dia mengumpulkan, menyampaikan uzur-uzurnya. Apa maksudnya ini? Di sana tidak lagi ada alasan. Oke, bahasa lainnya, gua nggak mau dengar alasan. Gitu. Yang bisa beralasan gini kan sekarang ini kan? Ya afwan Ustaz, saya nggak begini. Ya ini. Gitu. Wow. Oke. Ini saya terjemahkan dalam bahasa okem sedikit lah. Gua nggak mau dengar alasan. Itu sebabnya tadi ini ditutup. Al-yauma nakhtimu ala afwahim. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Karena kalau enggak sibuk kita dengerin orang ngeluh semua. Menyampaikan alasan-alasan. Walau alqa, walaupun dia menyampaikan ma'azirah uzur-uzurnya. Maka di sana pakai jamak itu, berarti banyak. Oke, pertama alqa. Alqa 3 huruf, dari 3 huruf laqiyah. Kemudian berubah menjadi alqa. Ya. Kedua, pelajaran kedua, ma'azir. Ma'azir itu jamak taksir. Nah, kita pakai polanya itu. Manafi'. Manafi' artinya manfaat-manfaat. Mafatih, kunci-kunci. Dari kata miftah. Masuk satu. Jadi ini salah satu nih kita pegang. Nanti kalau ada yang sama dengan ini, cuman tidak bisa ini dijadikan membuat seperti ini. Kata nanti ketemu kata kita ubah dengan pola ini, nggak bisa. Itu sebabnya jamak taksir itu nggak bisa, nggak ada rumus. Kita hanya melihat, oh ini sekarang kayaknya polanya kemunculannya begini, nanti begini, nanti begini. Ya? Iya, makanya disebut dengan yang tidak beraturan, jamak taksir. Saya mencari tulisan saya. Dulu saya pernah nulis itu, pernah melakukan bukan penelitian lah, penelusuran di Quran itu. Saya temukan ada 13 corak itu. Jamak taksir itu. Ya, 13 corak itu jamak taksir.
Tapi saya nggak nemu-nemu. Itu perasaan saya di laptop saya yang lama, yang rusak itu. Jadi bongkarnya itu gimana? Belum sempat ke print itu. Jadi sekarang kita mulai satu saja dulu. Ma'azir, ma'azir. Satu pola jamaah taksir dulu hari ini. Nanti kalau ketemu kita ini lagi. Ya, mudah-mudahan nanti sampai kita bisa selesai semua. Ada 13 itu kalau nggak salah saya. Bisa jadi lebih malah. Walau alqa, walaupun dia mengemukakan ma'azirah, uzur-uzurnya. Ini kan kalimat-kalimat gantung ini. Betul? Ini kan kalimat gantung. Walaupun dia mengemukakan uzuran-uzurnya. Ayat lain, ayat lanjutannya ceritanya udah beda kan? Yuk, coba kita ulang dari ayat tadi. Ayat tadi, balil insan ala nafsihi basirah. Bahkan manusia terhadap dirinya sendiri menyaksikan apa yang telah dia kedepankan dan apa yang dia mundurkan. Di ayat sebelumnya, ayat 13. Kemudian di ayat ke-15-nya, ayat 15-nya, walau alqa ma'azirah. Meskipun, oke, kalau bahasa kita, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Belum kelar kan? Emang kalau dia mengemukakan alasannya bagaimana? Al-Quran mempersilahkan pikiran kita jalan sendiri. Ini nyampe di sini nih, silakan kembangin. Ya, gitu. Artinya tadi yunabba'ul insan, balik lagi ke ayat sebelumnya. Ayat 13. Yunabba'ul insan yauma izim bima qaddama wa tetap akan diumumkan, akan dibeberkan, diceritakan kepada manusia ma qaddama wa akhar, apa yang telah dia lalaikan dan apa yang telah dia kedepankan. Maksudnya di hari akhir nanti. Hari ya, yaumizin pada hari akhir itu. Walau alqa ma'azirah, walaupun dia, kalau bahasa kitanya begini, walaupun dia menyatakan keberatan, oke? Walaupun dia menyatakan keberatan, iya Pak, tapi itu kan nggak ngajinya dulu waktu masih muda, lagi repot, lagi dinas, gitu kan gitu? Misalnya, ya, gitu. Ini kata Allah, walau alqa ma'azirah, sekalipun kalian mengemukakan alasan, tetap akan yunabba'ul insan yauma izim ma qaddama wa akhar. Tetap akan diberitakan apa yang telah dia kerjakan. Nah, berarti sekarang tugas kita adalah kita memohon mudah-mudahan yang baik yang dari dulu kita kerjakan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Yang tidak baik mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti diumumin loh ini. Sebelum nanti diumumin. Iya kan? Kan nanti akan diumumin. Yunabba'ul insan. Nah, pasti kita ingin pengumumannya kalau kuliah aja misalnya ada apa namanya, kita ngulang lagi hair remedial, ya. Kita dapat nilai C, ya nggak mau dong nilai C kita dipajang. Oh, kita hair lagi lah, remedial lagi lah. Mudah-mudahan dapat B. Itu. Saya punya pengalaman itu, ada satu orang prof itu yang nggak perlu pakai hair sama dia, Mak. 10 kali hair pun tetap C. Karena dia punya standar. A nilai dosen saya, B nilai saya. Kamu mahasiswa C. CD aja, nilainya CD aja. Jadi nggak bisa kita mau di hair dan nggak ada hair. Kan dia standar tadi. A itu nilai dosen saya, B itu nilai saya, C nilai mahasiswa saya.
filsafat hukum Islam. Ya, filsafat hukum Islam. Filsafat umum. Itu dia semua yang pegang. Dari filsafat sampai filsafat hukum Islam dia semua yang pegang. Kalau dia ngajar kita nggak dapat apa-apa, Pak, nggak dapat ilmu. Ini dia datang nih. Copot sepatu. Saya waktu melintasi Yunani terbayang oleh saya. Itu nggak pakai preambul dulu, nggak ada assalamualaikum, nggak ada. Jadi kita sudah itu. Oh ini style, berarti style prof itu begitu kali. Begini kaki masih begini nih. Ini buka sepatu. Saya menghayal waktu melewati Belanda, terbang di Belanda. Itu sampai cerita selesai itu. Demikian ya. Kita selesai hari ini ya. Saya ada perlu lagi. Pulang. Coba kuliahnya kuliah apaan? Minggu depan tiba-tiba ada pengumuman di depan. Minggu depan ujian filsafat hukum Islam. Hancur. Mau belajar apaan? Ya udah terima nasib aja dah sedapat-dapatnya. Nah, itu style ya. Jadi saya kembali lagi bahwa sebelum diumumkan ada waktu kita untuk mengubah itu. Yuk kita remet yuk nilai kita. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu nilainya bisa A, kita bisa A. Ya mudah-mudahan A+. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, kekurangan yang lalu, nilai-nilai yang enggak bagus dulu kita perbaiki hari ini. Berarti usia yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini adalah kesempatan untuk mengurangi kekurangan yang lalu, masa lalu, memperbaiki kesalahan pada masa lalu, kemudian untuk meningkatkan kualitas yang dulu masih terbatas. Amin. Ya rabbal alamin. Kan waktu kita sudah banyak, dulu kan masih kerja. Sekarang sudah pensiun, masih banyak waktunya. Salat duha kita bisa 8 rakaat. Kalau dulu 2 rakaat udah ditunggu kerjaan kan? Terbirit-birit. Kita syukuri, alhamdulillah Allah sayang dengan kita. Allah beri yang tadi saya bilang tadi yang umur 38 tahun, coba mudah-mudahan dia memang selama ini sudah bagus saja. Karena tidak panjang kan waktunya untuk bisa memperbaiki. Ya. Dia 38, pamannya itu 81. Gitu. Ya. Ajal. Ya, likulli syai'in ajal. Sampai Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.